jumpa lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda tetap setia menunggu update berita terbaru dari kami. Sebelum menonton, untuk kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berita. Kami akan selalu hadir dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan untuk Anda. Selamat menonton. Sekarang kita membahas tentang Bukit Tinggi pernah jadi markas polisi Sumatera. Pertengahan tahun 1942, Jenderal Hein ter Porten yang membawahi 40.000 tentara Hindia Belanda. Ia harus menemui komandan pasukan yang telah memenuhi Nusantara dengan 140.000 serdadu berani mati. Para prajurit berkendara mesin perang terbaru zaman itu, siap menyalakan api di seluruh wilayah koloni Belanda. Hanya 2 bulan sejak datang ke Tarakan, seluruh Kalimantan, Sumatera dan wilayah Indonesia Timur sudah di dalam kendali Kaisar, Perdana Menteri Jepang dan Panglima Militer Jepang. Lebih kilat, di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, para serdadu itu menginvasi Pulau Jawa hanya dalam sepekan. Mereka membuat elit militer dan sipil Hindia Belanda terkepung di Bandung. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura membuat ultimatum kepada Gubernur Jenderal Belanda, yakni menyerah atau mati. Akhirnya Belanda menyerah. Setelah Belanda angkat kaki di tanah air, untuk menjaga keamanan, Jepang membentuk jawatan kepolisian, karena tentara tidak diperlukan saat itu. Karena Jepang memakai semboyan Satu Asia. Setelah terbentuk kepolisian dibagi Jepang jadi 4 wilayah di Indonesia, yakni Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Di era inilah Bukit Tinggi jadi markas Kepolisian Sumatera. Dari sini keamanan Sumatera dipantau oleh para perwira Jepang, yang dibantu putra daerah. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Sukanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang diketuai Syafruddin Prawira Negara berkedudukan di Bukit Tinggi. Jawatan kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said. Hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat. Maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan diberlakukannya UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Pada masa ini Kepolisian Sumatera dibagi atas 3 bahagian, yaitu Kepolisian Sumatera Utara berkedudukan di Sibolga, Kepolisian Daerah Sumatera Tengah berkedudukan di Bukit Tinggi, dan Kepolisian Sumatera Timur berkedudukan di Palembang. Jadi di setiap era Bukit Tinggi selalu berperang di masa perjuangan dan pasca kemerdekaan. Demikianlah sejarah ringkas tentang peran kota Bukit Tinggi dengan kepolisian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di channel yang sama.